Halo, selamat malam. Kita berjumpa lagi dengan saya Gus Caka dalam channel Jericho 1111. Kali ini kita akan membahas perbedaan apa itu indigo, starseed, crystal people atau masyarakat kristal, terus lightworker, dan empath. Ada beberapa orang yang pernah bertanya apakah Gus Caka itu adalah seorang peramal. Saya jawab, mungkin bisa jadi dan tidak, karena saya ada beberapa memiliki kartu tarot khusus untuk meramal. Ada beberapa jenis, dan mereka pun berkata, apakah Anda adalah seorang indigo? Bisa ya, bisa tidak, karena tidak semua indigo ataupun mereka yang mempunyai kemampuan lebih ataupun indera keenam itu belum tentu bisa disebut indigo, karena ada beberapa pembagian yang bisa menguasai hal-hal tertentu dengan indera keenam atau mata ketiga, ataupun mempunyai energi-energi dan bakat yang dimiliki oleh semua orang. Fisik orang kebanyakan menilai kemampuan itu dari fisik, tapi orang yang mengerti itu melihat dari energi diri dan vibrasi yang terpancarkan oleh seseorang yang mempunyai jiwa spiritual. Ini hanya pelengkap. Ini semuanya pemberian dari teman-teman baik, bukan membeli dari online ataupun dari memang penjual barang-barang seperti itu, tapi tetap saya gunakan. Sekarang kita akan membahas pembagian atau penjelasan dari masing-masing seseorang yang memiliki kemampuan lebih. Mari kita simak videonya. Istilah anak indigo muncul pada era 1960-an. Ketika itu terjadi revolusioner akan perubahan tentang kesadaran dunia. Anak indigo adalah orang yang tenang dan cinta akan kedamaian. Mereka tidak menggunakan kekerasan untuk menaklukkan energi negatif, melainkan cahaya yang kemudian kita sebut dengan aura. Mereka sangat sensitif baik secara emosional maupun lingkungan, serta dilahirkan dengan tingkat intelektual yang tinggi dan sistem kekebalan tubuh yang lebih sehat daripada orang pada umumnya. Anak indigo juga cenderung emosional dan mudah memberontak. Orang atau anak indigo selalu mencari tahu alasan di balik segala sesuatu yang terjadi. Itulah sebabnya anak-anak indigo lebih cenderung atau biasa mengalami autisme, ingin tahu apa yang terjadi sebenarnya. Istilahnya kepo, bahasa modern. Anak indigo lahir untuk merangkul keragaman umat manusia dan melihat semua orang ataupun makhluk hidup dengan setara ataupun semartabat, tanpa pandang bulu ataupun pandang istilahnya mana hewan, mana manusia, semuanya dianggap sama. Mereka juga cenderung memiliki ikatan khusus dengan binatang dan lebih suka berada di alam bebas. Anak indigo memiliki aura yang berwarna khusus biru tua. Yang kedua, starseed. Karakteristik yang satu ini sering juga disebut all soul, yaitu jiwa atau memiliki jiwa yang tua. Adalah makhluk spiritual dari rasi bintang atau galaksi lain yang memiliki pengetahuan spiritual dari masa ratusan ribu tahun yang lalu. Wow, ternyata cukup lama juga. Sebagian besar starseed memiliki karakter yang baik hati dan berupaya membantu semua makhluk hidup di seluruh alam semesta. Mereka adalah jiwa yang berkembang dengan kebijaksanaan yang luar biasa dan
minat mendalam, sangat meminati spiritual serta metafisika. Sebagian besar mistis orang-orang memiliki pemahaman spiritual percaya bahwa starseed adalah jiwa pengembara dari planet lain yang terakhir kembali di bumi untuk menginspirasi dan menyembuhkan manusia serta beradaptasi dalam evolusi. Beberapa orang juga menanggapi bahwa starseed memiliki keturunan fisik alien ataupun dari planet lain yang melakukan perjalanan ke bumi. Dan starseed biasanya memiliki kemampuan lebih tinggi untuk bertumbuh secara spiritual daripada orang-orang di sekitar mereka. Mereka sadar bahwa mereka punya tujuan atau misi tertentu yang harus dipenuhi, sehingga mereka seringkali frustasi karena belum menemukan tujuan dan misi tersebut. Starseed biasanya dinilai sebagai orang yang dingin, padahal ia telah menyelesaikan beberapa kejadian tentang bagaimana cara meredakan emosi ataupun kekacauan yang dirasakannya. Starseed juga sering sekali mengetahui apa yang dikatakan oleh orang lain sehingga obrolan ringan menjadi tidak menarik. Mereka memiliki banyak teman dan mempunyai ikatan besar dengan sebagian orang lain karena menghargai kebebasan lebih dari apapun. Hari sudah siang dan kita berlanjut ke Crystal People. Crystal People ini istilahnya untuk anak yang sebelumnya atau reinkarnasi sebelumnya adalah seorang anak indigo yang mempunyai warna keemasan atau lebih cenderung dengan warna indigo juga, warna biru dan warna magenta. Sifat dari anak kristal itu dominan ke androgini. Bisa dibilang mempunyai jiwa yang lembut, yang sangat peka dan sangat perasa. Selain itu, anak kristal juga sama halnya dengan spiritual, anak-anak spiritual atau orang spiritual yang lain itu yang mempunyai jiwa ingin membantu sesama dan ingin berupaya untuk menolong umat dari istilahnya malapetaka dan kegaduhan yang ada. Mereka juga mempunyai pandangan yang lebar dan tajam, mempunyai terobosan-terobosan serta pemikiran intelektual dan cerdas untuk istilahnya benar-benar untuk mengabdi kepada masyarakat dan dunia. Mungkin seperti itu. Mereka juga pasti akan mempunyai kreativitas tinggi untuk membuka sebuah kegiatan atau penyegaran rohani, terus untuk pengobatan-pengobatan, intinya membantu semua umat. Itu yang saya tahu. Lagi pola hidup mereka itu cenderung sederhana, mungkin lebih dominan ke vegetarian mungkin ya, karena mempunyai jiwa yang sangat lembut. Bisa dilihat dari sifatnya yang perasa, peka. Tapi kebanyakan anak kristal itu ya rada-rada kemayu, tapi bukan yang aneh-aneh. Mereka karena sifatnya yang lembut dan semua makhluk suka dengan energi anak kristal. Lanjut ke empat. Mungkin sifat-sifat dari keseluruhan yang ada di sini yang saya jelaskan tadi itu hampir semuanya sama ya, apalagi empat itu mempunyai jiwa yang hangat, rendah hati, juga sangat suka membantu karena mempunyai perasaan yang lebih peka, intuitif, mempunyai rasa welas asih yang lebih dominan untuk membantu kebanyakan orang. Sifat penyembuh juga ada di sana. Terus mereka juga sangat peka tentang suasana yang ada di sekitar ataupun teman-teman atau kerabat yang mempunyai masalah atau tekanan itu, mereka pastinya lebih merasakan perasaan-perasaan teman-teman mereka, dan mereka akan turun tangan untuk membantu mengatasi atau menyelesaikan problem hingga teman-teman mereka bisa kembali ceria. Anak empat juga intuisi mereka itu sangat peka terhadap suasana sekeliling mereka, sehingga mereka seringkali kesulitan mengelola energi yang berada di tempat ramai.
dalam kondisi yang sangat parah mereka akan mengisolasi dan menghadapi kecemasan sosial agar mereka tidak kacau. Seringkali anak empat itu menjadi pendeteksi berjalan karena bisa mendeteksi akan kebohongan-kebohongan yang ada di sekitarnya. Istilahnya perubahan-perubahan kecil yang lewat atau melalui ekspresi wajah dan ekspresi energi orang-orang yang di sekitar. Mungkin dominannya anak empat itu lebih empati atau merasakan, atau ya susah juga dijelaskan dengan kata-kata. Intinya mereka tuh sangat peka akan rasa. Lanjut ke light worker. Tapi light worker kemarin sempat sudah saya menjelaskan sekilas, mungkin saya akan menjelaskan kembali. Dan sekarang light worker. Light worker itu lebih dominan mempunyai tujuan yang sejati. Kebanyakan dari mereka itu bekerja sebagai healing, sebagai medium paranormal, terus penulis yang biasanya menyebarkan menyebarkan sifat-sifat atau kemampuan dan spiritual kepada kebanyakan orang. Karena mungkin zaman sekarang spiritual itu kebanyakan dianggap remeh oleh beberapa orang, karena kebanyakan orang itu lebih menyukai logika dibanding spiritual. Namun spiritual itu istilahnya bekerja di balik kehidupan kita. Dibilang tidak terlihat, tapi sifat-sifat kespiritualan itu pastinya ada. Karena kita bisa merasakan energi atau mengubah energi vibrasi dan kondisi alam sekitar melalui media spiritual ataupun astral. Yang dominan dari orang light walker atau light walker sendiri itu, mereka itu pernah mengalami serangkaian kesulitan atau tantangan kehidupan, penderitaan yang mengakibatkan mereka jatuh terus menyakiti mereka. Namun mereka tidak akan diam. Jika ujian itu mereka tidak bisa tempuh, maka kehidupan mereka cukup sampai di sana. Namun jika ujian tersebut mereka bisa lalui, maka mereka akan mengalami kebangkitan spiritual yang mempunyai jiwa atau kepribadian yang kuat dan lebih baik dari sebelumnya. Dan light walker sendiri tidak menyadari siapa diri mereka sendiri. Namun suatu saat ataupun dengan waktu yang terus berjalan, pastinya mereka akan sadar siapa mereka dan apa kemampuan mereka dan kenapa mereka terlahir, untuk apa mereka terlahir. Jika mereka sudah sadar dan menemukan jati diri mereka serta menyatu dengan roh sejati yang ada dalam diri, mereka akan mampu untuk menyelesaikan misi mereka atau tugas mereka, kenapa mereka dilahirkan dan kenapa menjadi manusia. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Dan dari kelima karakteristik tersebut, kira-kira manakah yang cocok dengan diri kalian? Jika ada pertanyaan atau masukan dan saran, tinggal tulis di kolom komentar. Saya dengan senang hati untuk menjawab pertanyaan atau membuat konten-konten berikut sesuai dengan permintaan kalian. Terima kasih. Selamat jam segini dan semoga semua makhluk berbahagia. Sampai jumpa.